pagi semuanya. Selamat menikmati kasih Tuhan, anugerah Tuhan yang ada di tengah-tengah. Kita percaya bahwa Tuhan kita ada di tengah-tengah kita, amin ya. Tuhan kita udah hadir di tengah-tengah kita. Untuk itu kita mau memberi yang terbaik bagi Allah kita. Oke, siap untuk memuji Tuhan? Men, saya percaya kita datang ke tempat ini karena kita rindu untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Saya tidak melihat jumlah, yang saya lihat sudah jam 9, Allah kita udah ada di tempat ini. Amin, Tuhan kita sudah lebih rindu untuk menanti-nantikan kita memberi yang terbaik. Jadi berapapun yang hadir, bagi saya kehadiran Allah itu lebih penting. Yes, mari kita bangkit berdiri sama-sama semuanya. Oke, kita angkat satu pujian bahwa Dia tidak pernah gagal. Tuhan kita nggak pernah gagal untuk menepati apa yang sudah dijanjikannya di hidup kita. Engkau yang berfirman, Engkau juga yang akan menggenapinya, Tuhan. Dia tak pernah gagal. Dia tak pernah gagal. Karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai. Dia jamin firman, Dia tak pernah gagal. Dia tak pernah gagal. Dia
nggak pernah ingkar janji. Pegang itu. Amin. Apa yang sudah difirmankannya pasti digenapi. Bagaimanapun caranya, bukan dengan cara kita, tapi dengan cara Tuhan. Amin. Yes. Semakin kita bergairah, kita mau terus berjalan dengan Tuhan. Dia adalah gunung batu, dia kekuatan kita.
benar di hidup kami. Tidak ada yang bisa menggantikan itu Tuhan. Tidak ada yang bisa menggagalkan kebenaran itu. Engkau Tuhan yang benar di hidup kami. Janji-Mu ya dan amin. Tidak ada yang bisa membatalkan apa yang sudah Engkau firmankan atas setiap kami. Tidak ada yang bisa menggagalkan apa yang sudah Engkau ucapkan bagi setiap kami. Menggenapinya Tuhan, kami bersyukur, kami punya Allah yang setia. Kami bersyukur, kami berjalan dengan Allah yang setia, Allah yang
bersyukur hari ini kami boleh ada di tempat ini. Kami boleh datang kepada Engkau. Kami boleh menaikkan pujian bagi Engkau. Kami percaya Kau sedang menyediakan berkat-berkat bagi kami. Kau sedang menyiapkan Tuhan sesuatu yang besar bagi kami. Ketika berdoa, biar pagi ini setiap kami mengalami jamah Engkau Tuhan. Setiap hati kami boleh dijamah Tuhan. Pikiran kami dijamah Tuhan. Sehingga hati dan pikiran kami, telinga kami tertuju kepada Engkau, kepada pribadi yang agung, pribadi yang mengasihi kami, pribadi yang memberikan segala-galanya bagi kami. Dan biarlah pagi ini Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami. Kami siap Tuhan diberkati, kami siap dipenuhi dengan hadirat-Mu, dengan Roh-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami siap untuk mendengar firman-Mu. Kami percaya Tuhan hadir, Tuhan memenuhi kami, Tuhan siap memberkati kami. Terima kasih Bapa. Urapi hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu. Biar kemampuan daripada Tuhan, hikmat Allah memenuhi hamba-Mu. Perkataan Allah taruh dalam lidah-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap untuk mendengar firman-Mu demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Ya, selamat pagi kepada Bapak Ibu semua. Shalom juga kepada seluruh jemaat Tuhan yang terhubung dengan kita lewat Zoom. Ya, puji nama Tuhan, pagi ini kita kembali bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Ya, kita akan buka firman Tuhan di dalam 1 Samuel pasal yang ke-6. Saudara semua yang sudah dapat bisa katakan amin. Yang sudah bisa katakan amin. Kurang semangat ini. Yang sudah dapat bisa katakan amin dengan keras. Puji Tuhan. Kita akan baca bersama-sama. Nanti saya akan membacakan ayat yang ganjil, Bapak Ibu sekalian bacakan ayat yang genap. Ya, firman Tuhan, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judulnya Tabut dikembalikan kepada orang Israel. 1 Samuel pasal 1. Setelah 7 bulan lamanya tabut Tuhan itu ada di daerah orang Filistin. Maka orang Filistin itu memanggil saya ulang ya, kelebihan ya. Oke, saya ulang ya. Setelah 7 bulan lamanya tabut Tuhan itu ada di daerah orang Filistin. Ayat 2. Lalu kata mereka, apabila kamu mengantarkan tabut Allah Israel itu, maka janganlah kamu mengantarkannya dengan tangan hampa, melainkan adalah kamu membayar tebusan salah kepadanya, maka kamu akan menjadi sembuh dan kamu akan mengetahui mengapa tangannya tidak undur daripadamu. Jadi dibuatlah gambar borok-borokmu dan gambar tikus yang merusak tanahmu, dan sampaikanlah hormatmu kepada Allah Israel. Mungkin ia akan mengangkat daripada Allahmu dan daripada tangannya yang menekan mereka dengan berat.
Oleh sebab itu, ambillah dan siapkanlah sebuah kereta baru dengan 2 ekor lembu yang menyusui yang belum pernah kena kuk. Pasanglah kedua lembu itu pada kereta, tapi bawalah anak-anaknya kembali ke rumah supaya jangan mengikutinya lagi. Perhatikanlah apabila tabut itu mengambil jalan ke daerahnya, ke Bet-Semas, maka dialah itu yang telah mendatangkan malapetaka yang hebat ini kepada kita. Dan jika tidak, maka kita mengetahui bahwa bukanlah tangannya yang telah menimpa kita. Kebetulan saja hal itu terjadi kepada kita. Maka mereka meletakkan tabut Tuhan ke atas kereta, juga peti berisi tikus-tikus bas dan gambar benjol-benjol mereka. Ya, ini cerita sebelum saya menyampaikan tentang saya ingin menyampaikan pagi tentang Obed-Edom, tapi sebelum kita sampai ke sana, saya ingin menceritakan sedikit tentang apa itu tabut Allah. Ya. Tabut Allah adalah sesuatu yang Tuhan perlihatkan kepada Musa. Jadi tabut Allah dibuat oleh zaman Musa. Jadi tabut Allah ini terbuat dari kotak persegi, yang di dalamnya itu ada 2 batu, ada roti mana dan tongkat Harun, ya. Dan di atasnya ada kerup, dan tabut Allah melambangkan kehadiran Tuhan di tengah-tengah umatnya. Ya. Jadi, Bapak Saudara Tuhan, bagi Bapak Saudara yang mungkin membaca firman Tuhan secara berurutan akan tahu ya tentang apa itu tabut Allah. Ya, makanya ini kita terus mendorong Bapak Ibu untuk kita terus membaca firman Tuhan secara berurutan sehingga kita mengerti. Jadi Bapak Saudara Tuhan, jadi tabut Allah itu setelah lama itu ada di tempatnya Imam Eli. Ya. Jadi tabut Allah itu pertama setelah Musa, ya, zaman Musa, zaman nabi-nabi, ya. Akhirnya tabut Allah ini disimpan di Silo, namanya di rumahnya Imam Eli, karena pada waktu itu Imam Eli menjabat sebagai hakim, ya, yang memerintah atas Israel. Ya. Suatu ketika peperangan terjadi, ya, bangsa Israel melawan bangsa-bangsa lain, ya, dan musuh yang sering dilawan itu adalah bangsa Filistin. Suatu ketika bangsa Israel mengalami kekalahan dalam peperangannya melawan bangsa Filistin, sehingga satu ketika mereka berbicara kepada Imam Eli untuk meminta supaya tabut Allah ini bisa dibawa dengan tujuan supaya mereka bisa menang melawan musuh-musuhnya. Karena tabut Allah menggambarkan apa tadi? Kehadiran Allah di tengah umatnya. Akhirnya mereka memohon kepada Imam Eli untuk dibawa tabut Allah ini berperang. Tapi ternyata apa yang terjadi? Sekalipun tabut Allah itu dibawa untuk berperang, bangsa Israel kalah. Ya. Mereka dikalahkan dan akhirnya apa? Tabut Allah itu dirampas, direbut dan dibawa kepada bangsa Filistin. Ya. Nah, tadi sebagian itu cerita tentang bagaimana tabut Allah dibawa kepada bangsa Filistin. Ya. Dibawa, diangkut ke sana dengan kereta dan diletakkan di namanya kuil Dagon. Ya. Karena bangsa Filistin itu menyembah dewa Dagon. Ketika mereka meletakkan tabut Allah ini di Dagon, terjadilah kegemparan yang luar biasa. Kenapa? Karena pagi-pagi ketika mereka masuk ke dalam kuil ini, tiba-tiba kepala dari dewa ini terputus. Ya. Dan di Alkitab diceritakan lagi,
hari berikutnya ya, itu nggak cuma kepala tapi tangannya juga putus. Ya. Dan hari berikutnya itu nggak cuma tangannya, semuanya hancur. Sehingga itu menimbulkan kegemparan, menimbulkan ketakutan yang teramat sangat terhadap bangsa Filistin. Ya. Dan pada waktu itu banyak orang mati, ya, banyak orang tewas orang Filistin karena tabut Allah ini. Bahkan dikatakan di Alkitab mencatat bahwa orang yang tidak ditewaskan itu Tuhan tekan, Tuhan berikan tulah yang namanya borok. Maka tadi kita baca itu ada borok melambangkan 5 raja. Jadi di list itu ada 5 raja banyak yang memerintah. Jadi mereka ketakutan kenapa? Karena mereka ketika mereka membawa tabut Allah ini, mereka diancam, mereka mengalami kegelisahan, kegemparan. Ya. Orang mati di mana-mana. Mereka ketakutan. Dan apa yang terjadi? Akhirnya mereka berpikir kalau begini terus kita bisa binasa, kita bisa habis. Tangan Tuhan yang kuat akan terus menekan kita. Apa yang harus dilakukan? Akhirnya mereka mengumpulkan imam-imamnya dan mereka mungkin mencari tahu bagaimana cara memindahkan tabut Allah ini. Akhirnya mereka berunding dan mereka menemukan sebuah cara. Mereka membuat sebuah kereta yang baru, ya, dengan ditarik dengan sapi yang belum pernah kena beban, ya, dan diletakkan itu emas, ya, dan dikatakan gorok-gorok yang menyerupai sakit-sakit mereka. Akhirnya dibawa, ya, dari Ashdod ke Bethhemes. Akhirnya mereka ketika mereka sampai di sana dan ketika orang Bethhemes melihat tabut Allah datang, mereka bersuka cita. Ya. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa tabut Allah melambangkan kehadiran Tuhan. Ya. Mereka sangat bersuka cita dan ketika orang-orang Filistin melihat, oh, itu tabut Allah disambut dengan sukacita. Oh, sudah, berarti benar kita nggak salah mengantarkan tabut Allah itu. Akhirnya diterima dengan sukacita tabut Allah itu. Tapi apa saudara yang terjadi? Orang-orang Bethhemes, ya, karena mereka mungkin nggak mengerti, sehingga mereka sembarangan. Ya. Sebagian mereka mencoba melihat apa sih isi kotak ini. Yang mereka melihat apa di dalamnya. Yang mereka penasaran dengan kotak ini, apa kotak ini. Selama ini mereka hanya dengar cerita tentang tabut Allah, tapi secara nyata mereka belum pernah melihat. Dan pada hari itu mereka melihat kesenangan, oh ini tabut Allah, mereka penasaran dan mereka melihat apa terjadi. Setelah mereka melihat, mereka binasa. Ada sekitar 70 orang mati. Karena mereka sembarangan, mereka tidak menghormati kehadiran Tuhan. Ya. Dan itu menimbulkan kegemparan di tempat itu. Mereka bilang, kami tidak mau bait Allah ada di tempat kami karena kami akan binasa. Sehingga mereka berpikir, sudah, antar lagi. Akhirnya, ya karena orang Lewi, ya akhirnya bait tabut Allah ini diantar ke Yirat, apa namanya, Kiryat Jearim. Ya. Di situ ada seorang yang namanya Abinadab, seorang Lewi, ya. Dan akhirnya dia mau menerima tabut Allah ini dan tabut Allah itu disimpan di rumahnya. Ya. Rumahnya diperbukitan dikatakan. Dan tabut Allah tersimpan di sana kurang lebih 2 tahun. Itu pada zaman Hakim-Hakim, ya, Imam Eli, ya, Hakim-Hakim, dan disimpan di situ selama kurang lebih 20 tahun, selama 20 tahun, ya. Dan pada zaman itu hakim yang berkuasa adalah hakim yang memimpin adalah Nabi Samuel. Ya, Nabi Samuel. Tapi tabut Allah tetap tersimpan selama 20 tahun di mana? Kiryat Jearim, di rumahnya Abinadab. Ya, akhirnya Abinadab mengusulkan anaknya yang namanya Eliezer untuk menjadi imam untuk menjaga itu tabut Allah. Oke, kita akan baca lagi di dalam 2 Samuel, kita bisa lebih lagi. 2 Samuel ayat 6 ayat 1 sampai dengan yang 12. Oke, saya akan bacakannya dengan cepat. 2 Samuel ayat 6
ayat 12. Daud mengumpulkan pula semua orang pilihannya di antara orang Israel, 30.000 orang banyaknya. Perhatikan, 30.000 orang banyaknya, banyak ya, 30.000 banyaknya. Kemudian bersiap Daud lalu berjalan dari balai Yehuda dengan seluruh rakyat yang menyertainya untuk mengangkut dari sana tabut Allah yang disebut dengan nama Tuhan semesta alam yang bertahta di atas kerubim. Maka mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru setelah mengangkatnya dari rumah Abinadab yang di atas bukit. Lalu Uza dan Ahio anak-anak Abinadab mengantarkan kereta itu. Uza berjalan di samping tabut Allah itu, sedang Ahio berjalan di depan tabut itu. Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian, kecapi, gambus, rebana, kelentung dan ceracap. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Nakon, maka Uza mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu, lalu memegangnya karena lembu-lembu itu tergelincir. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Uza. Lalu Allah membunuh dia di sana karena keteledorannya itu. Ia mati di sana dekat tabut Allah itu. Daud menjadi marah karena tabut Allah menyambar Uza. Demikian hebatnya, maka tempat itu disebut orang Peres Uza sampai sekarang. Pada waktu itu Daud menjadi takut pada Tuhan. Lalu katanya, bagaimana tabut Tuhan itu dapat sampai kepadaku? Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut Tuhan itu ke tempatnya, ke kota Daud. Tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed Edom, orang Gad itu. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed Edom, orang Gad itu. Dan Tuhan memberkati Obed Edom dan seisi rumahnya. Diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian, Tuhan memberkati seisi rumah Obed Edom dan segala yang ada padanya. Oleh karena tabut Allah itu, lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed Edom ke kota Daud dengan sukacita. Jadi Bapak Tuhan, pagi ini kita akan sama-sama belajar tentang Obed Edom. Ya. Kita perhatikan di situ ayat yang langsung ke ayat yang ke 11 dan 12. Ya. Dikatakan 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed Edom, orang Gad itu, dan Tuhan memberkati Obed Edom dan seisi rumahnya. Ya. Baik, kita lihat di situ 3 bulan lamanya tabut Allah itu tinggal di rumah Obed Edom. Ada yang tahu siapa yang Obed Edom? Ada yang tahu? Alkitab tidak secara detail menulis siapa Obed Edom ini. Ya. Ketika saya merenungkan, saya coba bertanya. Ya. Ketika insiden matinya Uza, ya, itu insiden ya, karena sapinya tergelincir. Ketika insiden matinya Uza, Daud menjadi sangat takut. Ya. Menjadi sangat takut. Dikatakan, bagaimana mungkin saya bisa membawa tabut Allah ini ke kota Daud di Yerusalem? Karena sangat berbahaya. Karena salah sedikit nyawa taruhannya. Akhirnya dia begitu takut, gemetar, dan akhirnya berpikir, udah, apa yang saya juga nggak tahu apa yang menyebabkan Daud menyimpang dan pergi ke rumah Obed Edom. Pertimbangannya apa saya juga nggak tahu. Apa yang mempertimbangkan Daud untuk pergi ke rumah Obed Edom? Karena tidak ditulis secara jelas latar belakang Obed Edom ini. Tapi kita lihat di situ, 3 bulan lamanya tabut Allah ada di rumah Obed Edom, dan dikatakan apa? Obed Edom apa? Diberkati. Apa yang diberkati? Dikatakan apa? Seisi rumahnya dan apa yang dipunyainya diberkati oleh Tuhan. Katakan amin. Amin. Ya, kita akan belajar apa rahasianya Obed Edom diberkati Tuhan. Ya. Ketika saya renungkan, saya coba renungkan gitu ya. Apa sih yang membuat Obed Edom diberkati Tuhan? Apa yang membuat Tuhan berkenan dengan Obed Edom? Karena memang Alkitab tidak secara jelas menulis siapa Obed Edom ini. Hanya dikatakan bahwa Obed Edom adalah
Dari suku apa? Gad. Ya. Jadi Obed Edom itu bukan orang Edom ya. Namanya Obed Edom, dia bukan orang Edom. Dia adalah orang Israel dari suku Gad. Nah, mari kita lihat di sini, Bapak Ibu Tuhan. Ya. Apa yang membuat, kira-kira apa sih yang rahasianya kok Obed Edom diberkati Tuhan? Keluarganya, seisi rumahnya diberkati Tuhan. Mari kita lihat di situ. Ya. Yang pertama, saya percaya bahwa apa yang membuat Obed Edom diberkati Tuhan, yang pertama adalah Obed Edom mendapat yang namanya kasih karunia Tuhan. Amin. Amin. Sahabat sini yang merasa bahwa saudara orang yang mendapatkan kasih karunia Tuhan. Amin. Kita semua orang yang mendapatkan kasih Tuhan. Amin. Jadi Obed Edom, saya percaya bahwa kenapa Obed Edom diberkati Tuhan? Karena Obed Edom mendapatkan kasih karunia Tuhan. Jadi kasih karunia Tuhan begitu penting bagi kita. Kita dilayakkan di hadapan Tuhan karena kita memperoleh kasih karunia Tuhan. Saudara ada di tempat ini karena saudara mendapatkan kasih karunia Tuhan. Saudara diselamatkan karena saudara mendapatkan kasih karunia Tuhan. Amin. Jadi saya percaya bahwa apa yang membuat Tuhan berkenan, apa yang membuat Tuhan memberkati Obed Edom karena Obed Edom mendapatkan yang namanya kasih karunia Tuhan. Kalau tidak mendapatkan kasih karunia Tuhan, tidak mungkin Tuhan berkenan kepada Obed Edom. Saudara bisa bandingkan saudara, 20 tahun, ya, bahkan 40 tahun tabut Allah itu di rumah Abinadab. Lama ya, 20 tahun pada masa zaman hakim-hakim, 20 tahun pada masa pemerintahan Saul menjadi raja. Bahkan sampai kepada Daud menjadi raja. Kurang lebih 40 tahun tabut Allah tersimpan di rumah Abinadab. Alkitab tidak mencatat terjadi terobosan di sana. Alkitab tidak mencatat Abinadab diberkati Tuhan. Alkitab tidak mencatat, tidak jelas katakan di situ. Tapi kita bisa melihat bagaimana kehidupan Abinadab biasa-biasa saja. Bahkan yang kita melihat bagaimana ketika Daud yang mengambil, coba memindahkan tabut Allah dari rumah Abinadab ke Yerusalem, ke kota Daud. Dimintaan dua anaknya, Uza dan siapa tadi? Ahio, untuk memindahkan itu. Dan ketika tiba di kebun yang namanya apa tadi? Akon ya. Akon ya. Dikatakan kereta itu tergelincir dan ya refleks mungkin dia refleks mencoba menahan supaya tabut Allah tidak jatuh. Apa yang terjadi? Uza binasa, tewas di tempat itu. Tuhan murka. Kenapa Tuhan murka? 40 tahun mereka menjaga tabut Allah. Dan mereka tidak mengalami apa-apa. Bahkan agak tragis. Niatnya bagus, dia menjaga supaya nggak jatuh. Tapi justru dia binasa. 40 tahun. Sedangkan di rumah Obed Edom hanya 3 bulan. Saya percaya bahwa karena kasih karunia Tuhan, Obed Edom diberkati Tuhan. Amin. Ketika kasih karunia Tuhan, mari kita terus minta kepada Tuhan, biarlah aku mendapatkan kasih karunia-Mu untuk keluargaku, untuk pekerjaanku, untuk bisnisku, untuk anak-anakku. Karena tanpa kasih karunia Tuhan, saya bisa katakan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Firman Tuhan bahwa karena kasih karunia Tuhan kita bisa menjadi kuat. Bahkan apa yang kita tidak bisa lakukan, kita bisa lakukan oleh karena kasih karunia Tuhan. Karena mari kita minta supaya kita diberikan kasih karunia Tuhan.
dari hari ke hari. Tuhan menuntun rumah tangga kita. Tuhan menuntun pekerja ketika kita bekerja. Tuhan menuntun ketika kita melakukan bisnis. Kita minta supaya ada kasih karunia Tuhan ada di sana. Sehingga kita dimampukan mengerjakan. Kita diberikan kecakapan oleh Tuhan untuk mengerjakan seluruh pekerjaan-pekerjaan yang menjadi tanggung jawab kita. Dan saya percaya kita akan berhasil, amin. Yang pertama, saya percaya bahwa karena Obed-Edom mendapatkan kasih karunia. Yang kedua, apa yang membuat Obed-Edom diberkati oleh Tuhan? Ya. Yang kedua adalah Obed-Edom berani mengambil tanggung jawab yang besar. Saya perhatikan ya, 40 tahun tabut Allah itu ada di rumah siapa tadi? Abinadab. Dan masa 40 tahun itu adalah masa di mana Samuel menjadi hakim, menjadi nabi. Dan Saul 2 tahun, 18 tahun Saul menjadi raja pada waktu itu. Dan Saul tidak ada ditulis Saul bercerita tentang pada masa itu bercerita tentang tabut Allah. Artinya kosong, tidak peduli dengan tabut Allah. Seketika saya renungkan dengan peristiwa insiden Uzai, ketika saya mencoba renungkan, ada 2 hal yang saya pikirkan. Kemungkinan mengapa Samuel tidak mau memindahkan tabut Allah dari rumah Abinadab, bisa saja ke Silo, bisa juga ke kerajaannya. Karena mereka tidak berani mengambil risiko yang besar itu. Mereka tidak berani mengambil tanggung jawab. Karena memang risikonya besar. Kita lihat Daud memerahkan berapa 30.000. Biayanya, coba saudara bisa bayangkan, memberi makan orang 30.000. Ya. Seperti apa biayanya? Saya pernah tanya ke Pak Rendi katakan bahwa bertugas menjadi penanggung jawab dapur sehat ya. Menyiapkan makanan gratis ya, karena nanti pemerintahan Prabowo Gibran akan menyediakan makanan gratis gitu katanya. Itu nggak tahu biayanya berapa banyak. Artinya bahwa tanggung jawabnya memang besar. Secara biaya mungkin banyak. Belum lagi resikonya, nyawa taruhannya. Mungkin 2 hal itu yang membuat Samuel dan Saul tidak mau memindahkan tabut Allah dan membiarkan tempat tetap ada di rumah Abinadab. Bapak kasih Tuhan, tanggung jawab menjadi hal yang penting di hadapan Tuhan. Maukah kita? Mungkin ya, karena saya mulai berpikir, kadang-kadang kita ini orang yang tidak mau direpotkan, betul? Coba tanyakan kiri, kau mau nggak direpotkan? Betul nggak? Seringkali kita menjadi orang yang nggak mau direpotkan. Bahkan berbicara urusan Tuhan, pekerjaan Tuhan kita tidak mau direpotkan. Seringkali kita tidak mau direpotkan. Aduh, jangan deh. Aku nggak mau, aku sibuk. Aku ini tanggung jawabnya begitu besar, nggak mampu, yang lain saja. Ya, saya nggak tahu waktu ketika terjadi insiden Uzai itu, ya, apakah Daud menawarkan ke rumah orang lain, saya juga nggak tahu. Tapi yang sudah dikatakan sini bahwa Daud menyimpang dan pergi ke rumah Obed-Edom. Saya mau tanya pada saudara, kira-kira Obed-Edom tahu nggak insiden Uzai itu? Tahu nggak kira-kira? Tahu saudara, itu berita itu viral, ya, viral sekali di Filistin. Viral itu, tahu, tanggung jawabnya besar, berat sekali. Tapi kita lihat Obed-Edom, dia mau terima tanggung jawab yang begitu besar. Dia mau direpotkan. Karena dia tahu Tuhan adalah Tuhan yang penuh dengan kasih karunia. Dia berani mengambil tanggung jawab yang besar itu karena dia percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang penuh dengan kasih karunia.
Dia nggak peduli. Mungkin dia pikir, aku pertaruhkan nyawaku, aku pertaruhkan nyawa anak-anak. Karena ketika salah, ya perhatikan, ketika salah pasti binasa. Betul? Betul nggak? Ya kan? Karena sebelumnya waktu di mana tadi? Waktu di Betlehemes, mereka asal-asalan mereka tidak mengerti caranya. Mereka coba lihat, mereka coba buka, dan apa terjadi? 70 orang mati. Karena mereka asal-asalan mereka tidak menghormati tabut Allah. Dan itu saya percaya Obed-Edom tahu, Obed-Edom paham betul akan resiko itu, akan resiko kematian itu paham. Tapi dia memberikan hidupnya. Dia mau bertanggung jawab. Dia mau terima tanggung jawab yang besar ini. Saya mau Tuhan. Apapun resikonya, saya mau terima tanggung jawab ini. Bapak Tuhan, mari kita belajar dari peristiwa ini. Seringkali kadang-kadang kita merasa tidak mau direpotkan. Kita berbicara tentang pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Kita seringkali menolak, aduh enggak lah, aku sibuk. Enggak lah, ini terlalu resiko. Aku masih punya hal yang lain yang lebih penting. Aku masih punya kesibukan yang lebih penting. Aku belum siap, aku belum mau. Karena resikonya besar. Aku gak punya waktu. Mungkin kita bisa punya alasan untuk kita jangan mau. Jangan dulu Tuhan, jangan sekarang Tuhan. Tapi hari ini Obed-Edom, kita belajar dari dia berani mendengar tanggung jawab. Dia mau direpotkan. Dia mau menerima risiko walaupun nyawanya taruhannya. Jadi Bapak Tuhan, ini yang mengapa Obed-Edom diberkati Tuhan. Karena dia adalah orang yang mau menerima tanggung jawab yang besar. Dia orang yang mau direpotkan. Dia orang yang memberikan segala. Dia pertaruhkan nyawanya, dia pertaruhkan keluarganya, nasib anak-anaknya. Dia pertaruhkan semua. Dia mau terima tabut Allah tinggal di rumahnya. Amin. Siap mau direpotkan Bapak Ibu? Amin. Siap mau menerima tanggung jawab dari Tuhan. Amin. Mari kita siapkan nanti kita. Amin. Yang ketiga. Ya. Saya ulang ya. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom orang Gad itu, dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Apa yang membuat Obed-Edom diberkati Tuhan? Saya percaya bahwa yang ketiga adalah Obed-Edom menghormati kehadiran Tuhan di rumahnya. Amin. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu, bagaimana Bapak Ibu ketika di rumah, apakah engkau menghormati kehadiran Tuhan? Saya percaya kalau Bapak tanya, coba tanya dulu. Engkau di rumah menghormati kehadiran Tuhan enggak? Pasti jawabnya iya. Coba tanya dulu, jangan menatap saya, coba lihat kanan kiri saudara. Coba tanya, kamu di rumah menghormati hadirat Tuhan enggak? Saya percaya jawabannya semuanya menghormati hadirat Tuhan. Tapi saya mau tanya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu berdoa, seberapa banyak di antara kau ketika kau berdoa, kau mulai dulu dengan menyembah Tuhan. Engkau mulai menikmati Tuhan. Sebenarnya ketika kau berdoa, kau menikmati Tuhan dulu, bukan cepat-cepat. Oh Tuhan, amin Tuhan, berkat. Selesai. Aku sudah berdoa, tapi saudara tidak pernah menikmati hadirat Tuhan ketika kau berdoa. Obed-Edom melakukan itu. Dia menghormati hadirat Tuhan dengan luar biasa. Sering di antara kita melakukan ini. Kita datang kepada Tuhan, tapi kadang-kadang kita tidak menghormati kehadiran Tuhan. Kita maunya cepat selesai dengan Tuhan. Kita tidak pernah menikmati dengan Tuhan. Oh, haleluya. Sehingga kita nikmati Tuhan penyembahan Tuhan ketika di gereja, ketika di komsel. Tapi secara pribadi, engkau kurang menikmati Tuhan. Tuhan ada tempat Tuhan, amin.
kehadiran Tuhan menjadi penentu kehidupan saudara. Amin. Katakan kepada saudara bahwa kehadiran Tuhan menjadi penentu kehidupan saudara. Obed-Edom sangat menghormati kehadiran Tuhan. Amin. Saya percaya bahwa dia mengajarkan itu enggak cuma kepada dirinya. Dia ajarkan juga kepada anak-anak. Mari kita lihat dalam 1 Tawarik pasal 26. Ya, 1 Tawarik pasal 26 ayat yang ke-6. Kita akan baca bersama-sama. Yang sudah dapat bisa katakan amin. Ya, kita akan baca bersama 3, 2, 1. Bagi Semaya, anak Obed-Edom, itu lahir anak-anak. Mereka memegang pemerintahan di antara puak mereka. Sebab mereka itu adalah apa? Pahlawan-pahlawannya apa? Gagah perkasa. Ya. Dikatakan ini bahwa 3 bulan lamanya tabut Allah itu tinggal di tempatnya Obed-Edom dan dikatakan bahwa Tuhan memberkati. Kalau di dalam 1 Tawarik 13 itu dikatakan bahwa memberkati seisi, memberkati keluarganya, memberkati keluarga Obed-Edom. Artinya bahwa kehadiran Tuhan memulihkan rumah tangga Obed-Edom. Amin. Kehadiran Tuhan begitu mengubahkan Obed-Edom. Kita nggak tahu siapa sih Obed-Edom ini. Gitu. Tapi begitu tabut Allah ada di sana, dikatakan bahwa Tuhan memberkati keluarga Obed-Edom. Dan kalau kita bisa lihat dari 1 Tawarik 26 ayat 6 ini kita lihat bagaimana anak-anaknya semuanya melayani Tuhan, menjadi penjaga perbendaharaan rumah Tuhan. Katakan amin. Bahkan dikatakan anak-anaknya menjadi pahlawan yang gagah perkasa. Kalau kita ingin diberkati Tuhan, kalau kita ingin keluarga kita diberkati, maka mari kita menghormati kehadiran Tuhan dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, dalam bisnis kita. Maka pemulihan terjadi, terobosan akan terjadi ketika kita menghormati kehadiran Tuhan. Kalau Bapak Ibu membaca cerita ini, nanti bisa baca sendiri di rumah, bagaimana Obed-Edom ya, begitu luar biasa. 3 bulan 3 bulan Bapak, coba kita renungkan dulu. Saudara pernah di sini yang mengalami lawatan Tuhan luar biasa, pernah kan? Mengalami Tuhan, wah, nyembah Tuhan itu kayaknya nggak pengen berhenti. Mungkin yang sering retreat pernah ya. Retreat, wah luar biasa ya kalau retreat dia nyembah Tuhan. Oh, kalau bisa nggak berhenti nyembah Tuhan. Kalau bisa aku gulung-gulung. Kalau bisa aku berikan segala-galanya bagi Tuhan. Tapi biasanya cuma 2 hari, 3 hari. Ini Obed-Edom 3 bulan mengalami hadirat Tuhan yang begitu luar biasa. Wow. Saya katakan 3 bulan Tuhan, Obed-Edom mengalami hadirat Tuhan yang begitu luar biasa di rumahnya. Mereka katakan, oh enggak heran. Saya tidak heran ketika Tuhan memulihkan rumah tangga Obed-Edom. Anak-anaknya diberkati, melayani Tuhan, memberikan hidupnya bagi Tuhan. Karena Obed-Edom menghormati kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Mari Bapak Ibu Tuhan, mari kita belajar menghormati kehadiran Tuhan di kehidupan kita. Dan saya percaya berkat Tuhan akan Tuhan taruh atas kehidupan kita. Kalau kau orang yang berbisnis, bisnismu akan berkati Tuhan. Kalau kau orang yang berkarir, maka karirmu akan berkati Tuhan. Anak-anakmu akan berkati Tuhan. Mereka semua akan mengalami Tuhan. Amin.
Karena itu mari kita menghargai kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Yang keempat, ya, apa yang membuat Obed-Edom diberkati Tuhan? Kita lihat di dalam 1 Tawarik 16 ayat 38. Ya, saya bacakan. Juga Obed-Edom dan saudara-saudara sepuaknya yang 68 orang itu, Obed-Edom bin Yedutun dan Hosa adalah penunggu-penunggu pintu gerbang. Oke, ya, sampai sini kita perhatikan. Ya. Setelah 3 bulan, ya, tabut Allah tinggal di rumah Obed-Edom. Kan setelah peristiwa Uzza itu Daud menaruh itu, dan seperti Daud juga sudah kayak apa ya? Mungkin hopeless juga ya. Mungkin aku bisa memindahkan tabut Allah ke kota Daud. Karena apa? Karena sepertinya Daud melupakan. Baru ketika dia dengar ayat 12 yang tadi ya, 1 Samuel tadi 6 ayat 12, 2 Samuel 6 ayat 12 dikatakan, baru ketika Daud mendengar kabar bahwa Obed-Edom diberkati Tuhan karena tabut Allah itu, akhirnya Daud berpikir, wow, aku gak mau hanya Obed-Edom yang diberkati Tuhan. Aku harus balik ke sana, aku harus ambil itu tabut Allah dan bawa ke Daud. Kalau Obed-Edom aja bisa, berarti saya bisa memindahkan. Dulu dia putus asa, sepertinya putus asa, karena dia hampir melupakan itu. Baru ketika dia dengar tidak terjadi apa-apa dengan keluarga Obed-Edom, justru malah diberkati, anaknya diberkati, semuanya diberkati. Dia mulai berpikir, oh berarti aku bisa memindahkan tabut Allah dari rumah Obed-Edom ke kota Daud. Dan dia mulai melakukan. Dan dia sudah punya pengalaman tentunya. Dan saya percaya juga Obed-Edom juga memberikan masukan dari Daud. Dan kita lihat di situ, ya, ketika Obed-Edom diberkati Tuhan, hatinya tidak melekat pada berkat-berkat itu. Amin. Seringkali kadang-kadang kita diberkati Tuhan, hati kita melekat kepada berkat-berkat. Tapi tidak dengan Obed-Edom. Ketika tabut Allah dipindahkan ke kota Daud, dia dan seluruh keluarganya turut serta pergi ke sana. Dan di situ Alkitab mencatat, dia menjadi penjaga pintu gerbang. Dan di Alkitab juga mencatat bahwa Obed-Edom menjadi bagian dari tim musiknya Bani Asaf. Orang yang melayani Tuhan luar biasa. Ya, nanti saudara bisa baca ya, bagaimana Obed-Edom menjadi timnya Bani Asaf. Ya, dia memainkan kecapi dikatakan, dengan nada rendah dikatakan. Tuhan memakai Obed-Edom. Enggak cuma memberkati, tapi Tuhan memakai Obed-Edom menjadi hambanya. Ya. Dan ketika dia menjadi seorang yang dipakai Tuhan, ya, sebagai orang yang melayani di bait Allah, ya, sebagai pemain musik, dia tidak serta-merta, ini aku sudah main musik, aku tidak mau melakukan bagian yang lain. Tapi di sini Alkitab katakan bahwa dia menjadi apa? Penunggu pintu gerbang. Jadi asas Bapak Ibu. Bang Yapet pernah jadi asar, Bang. Bang Anda pernah jadi asar? Lawan lah ya. Lawan lah ya. Tapi kita belajar hari ini dari Obed-Edom. Dia orang yang dipakai Tuhan, melayani Tuhan. Di timnya Bani Asaf. Saudara bisa baca di Mazmur, siapa itu Bani Asaf? Saudara bisa baca di situ Bani Asaf siapa? Orang yang melayani di rumah Tuhan. Dan Obed-Edom menjadi timnya di sana.
Orang penting ya. Orang penting kan? Orang yang dipakai Tuhan. Tapi dia tidak mempertahankan itu. Dia masih mau menjadi asar. Menjaga. Menyambut orang untuk datang. Dia memiliki rendah hati yang luar biasa. Kan Tuhan, Tuhan. Kalau kita ingin dipakai Tuhan, mari kita belajar. Ini juga berbicara kepada saya, bukan kepada Bapak Ibu aja. Mari kita belajar untuk memiliki rendah hati di hadapan Tuhan. Jangan pernah kau pertahankan statusmu siapa. Karena aku main musik, aku nggak mau nonton pemain yang lain. Aku nggak mau jadi asar, aku nggak mau jadi ini. Karena saya sedang membicara, saya nggak mau jadi asar, saya nggak mau jadi ini. Hari kita belajar dari Daud itu. Kerendahan hatinya membawa dia dipakai Tuhan yang luar biasa. Dan di Alkitab dicatat bahwa mereka adalah pahlawan yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Ada amin? Mau menjadi pahlawan yang gagah perkasa di hadapan Tuhan? Amin. Siap? Siap Bapak Ibu? Ingin diberkati Tuhan? Mari kita belajar dari Daud itu. Ya. Mari kita belajar untuk berani mengambil tanggung jawab sebesar apapun resiko itu, seberat apapun kita mau ambil tanggung jawab itu. Amin. Yang ketiga, engkau berani menghormati kehadiran Tuhan dalam hidupmu. Yang keempat, memiliki sikap hati yang rendah hati di hadapan Tuhan. Maka Tuhan akan memakai engkau, memberkati engkau, memulihkan rumah tanggamu, memulihkan bisnismu. Apa yang kau kerjakan Tuhan akan buat berhasil. Ada amin? Ada amin? Berikan kemuliaan dulu bagi Tuhan kita. Haleluya. Saya undang kita semua berdiri. Kita akan menikmati Tuhan. Mari masing-masing boleh teduhkan hati kita di depan Tuhan. Bila apa yang kita dengar pagi ini boleh membawa kita untuk kita memiliki pemahaman yang baru dengan Tuhan. Tiga bulan tabut Allah di rumah Obed-Edom membawa Obed-Edom memiliki pengalaman secara pribadi dengan Tuhan. Dan pengalaman itu dibagikan kepada Daud sehingga Daud punya keberanian untuk membawa tabut Allah ke Yerusalem. Obed-Edom bukan siapa-siapa. Dia orang biasa. Silsilah keluarganya pun tidak ditulis. Siapa? Bapaknya siapa? Orang tuanya siapa? Dia hanya orang biasa. Tapi hari ini kita dengar bahwa dia dipakai Tuhan. Dia diberkati Tuhan.
Setiap kami mengejar kehadiran-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Terus mengejar Engkau dan mengejar Engkau. Dan hidup kami dipenuhi dengan hadirat-Mu. Hidup kami dipenuhi dengan kehadiran-Mu. Kami mau menjadi penyembah-Mu, Tuhan, yang khusus menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Bangkitkanlah ini dengan kami, Tuhan, umat-Mu gereja. Kami mau, Tuhan, menjadi bagian daripada rancangan-Mu. Kami mau menjadi bagian daripada kehendak-Mu di kota ini, di bumi ini, Tuhan. Dan terus bangkitkan kami, gairahkan kami, Tuhan, untuk kami mengejar Engkau, mengejar pribadi-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur untuk berhasil dan kehadiran. Kami percaya kami diberkati Tuhan yang benar dalam ini. Demi nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan ucap syukur, kita sama-sama katakan amin. Yesus berkati, silakan duduk kembali. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya beri kesempatan bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari semua yang ingin menyampaikan kesaksian, cerita tentang kasih Tuhan, apa yang sedang dialami, apa yang sedang didapatkan dengan Tuhan, ucapan syukurnya. Saya persilakan kalau ada. Silakan. Shalom. Ya, selamat berjumpa lagi kepada jemaat Tuhan. Sepertinya hampir sebulanan saya tidak ibadah ya. Saya mau menyaksikan perbuatan Tuhan yang ajaib dalam keluarga kami. Sebelumnya, waktu pas Idul Adha gitu ya, pas tanggal merah itu saya ditelepon gitu ya sama adik saya. Jadi adik saya ini ngabari kalau orang tua kami, bapak saya itu sakit gitu. Sekarang sedang di rumah sakit katanya. Oh, sakit apa? Saya bilang serangan jantung katanya. Dan itu cukup mengagetkan gitu ya buat saya gitu. Menunggu kabar terus bagaimana. Ternyata setelah itu bapak itu masuk di ICU gitu, dimasukkan ke ICU. Jadi saya kepikiran gitu ya, saya kasih tahu dengan suami saya, dia bilang ayo kita pulang ke sana katanya itu. Jadi besoknya kami berangkat ke Tanjung Selor, sampai di sana saya masuk kami berdua langsung ke rumah sakit gitu kan. Langsung masuk di ICU, saya lihat bapak saya gitu ya berada di situ. Saya lihat monitornya dan ya saya lihat lah kondisinya bagaimana gitu ya, rekam jantungnya gitu. Ya jadi 2 hari bapak saya di ICU, kemudian 2 hari dia di ruang rawat biasa, dan dari dokter di sana, dokter spesialis jantungnya itu menyarankan untuk dirujuk ke
Balikpapan gitu untuk diperiksa lebih lanjut lagi dengan alat yang lebih baik lagi katanya gitu. Sebelumnya saya minta gitu ya, saya minta bagaimana kalau di Samarinda aja supaya agak enak gitu mengurusnya gitu kan, karena di sana nanti nyari tempat lagi gitu kan. Ternyata dokternya bilang kalau ke Samarinda nanti bapak bisa sebulanan di sana katanya, sebulanan menunggu kelamaan katanya. Kalau di Balikpapan di Siloam paling 3 hari maksimal itu bapak sudah dapat tindakan katanya. Jadi akhirnya ya mau tidak mau kami ke Balikpapan. Sebelum keberangkatan kami gitu ya, bapak agak bosan lah gitu kan, bosan di rumah. Jadi kami sempat ke kebun gitu kan, ke kebun. Karena bapak ini merasa sehat, mulailah dia ikut cabut-cabut rumput gitu ya. Mama kan lagi ngurus tanamannya gitu. Dia ikut, udah lama dia naik gitu kan. Dia bilang, coba dulu pegang badan saya katanya. Saya pegang dingin kan, ya dingin. Langsung dia baring lagi. Itu yang dia rasakan waktu dia mengalami serangan gitu. Jadi saya bilang, Pak baring aja. Saya bilang, dia baring, agak lama dia sudah tenang. Akhirnya kami pulang kembali gitu. Jadi kami berangkat, kami ke Balikpapan. Karena sempat kesini beberapa hari, lalu kami ke Balikpapan lagi. Di tanggal 5 janjiannya gitu. Ternyata di tanggal 5 itu dokternya belum ada gitu. Jadi kami balik lagi ke sini. Lalu hari Minggu kami kembali lagi. Di hari Senin bapak periksa gitu ya. Dia masuk rawat inap, di janjinya Selasa itu mulai diperiksa. Dalam kegalauan saya gitu ya, saya dapatkan satu perkataan Tuhan gitu dari pembacaan yang selalu dilakukan setiap hari gitu. Saya bacakan dalam Mazmur 139 ayat 14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Ini membuat saya tenang gitu ya, ini membuat saya tenang. Dan bahkan dari sebelum kami berangkat gitu ya, pujian yang kita bawakan hari ini gitu ya, 2 pujian itu yang selalu saya naikkan gitu kan. Aku punya Tuhan yang besar. Saya percaya itu gitu. Tuhan itu berjanji dengan iman saya percaya Tuhan pasti akan memberikan kemenangan itu gitu. Gitu juga buat bapak saya gitu kan. Jadi pas hari pemeriksaan gitu ya, waktu bapak mau istilahnya diteropong jantungnya katanya gitu. Karena saya bawa 2 anak saya dan tidak boleh masuk di rumah sakit, jadi kami nunggu di guest house gitu. Jadi mama yang menemani, ya luar biasanya mama gitu ya. Sebelum bapak itu dibawa ke ruangan operasi gitu, mama ajak bapak berdoa gitu. Jadi mereka berdoa bersama di ruangan. Terus kalau ceritanya bapak, selama jalan ke ruangan itu telinganya berdengung katanya. Saya tidak tahu telinga saya berdengung katanya, pokoknya gitu. Jadi diperiksa lah bapak gitu ya. Besoknya baru keluar pemeriksaannya. Kami kaget gitu ya. Pemeriksaan bapak itu tidak ada sumbatan jantung. Sementara kenapa bapak itu dirujuk? Karena dalam pemeriksaannya kemungkinan ada sumbatan karena dilihat dari USG gitu ya. Ditanya seluler itu di USG jantungnya. Jadi dokternya nunjuk, nah ini apa ini katanya gitu. Kemungkinan besar bapak pasti akan pasang ring katanya seperti itu. Jadi pas di hasil teropongnya itu tidak ada sama sekali penyumbatan. Jadi dokternya bilang bagus kok jantung kamu ini katanya gitu, tidak ada. Besok kita USG lagi katanya itu, USG dan X-ray katanya. Oh iya bilang bapak. Jadi besoknya di USG lagi dan di X-ray. Baik sekali hasilnya gitu ya. Baik sekali hasilnya, saya juga jadi merasa amazing gitu kan. Karena saya melihat gitu ya, saya melihat ya karena saya juga latar belakang medis. Waktu bapak di ICU saya melihat gitu ya rekam jantungnya. Oh ini kurang tidak normal gitu kan, ada gangguan gitu. Dan kalau berpikir secara logika juga gitu kan, tidak mungkin lah dokter sembarang memasukkan bapak ke ruang ICU gitu, apalagi selama 2 hari gitu kan. Dan waktu setelah dokter yang di Balikpapan itu juga jelaskan kan ini bagus Pak, hasilnya bagus semua ini, jantung bapak ini bagus dan bersih katanya gitu. Jadi bapak bilang, waktu itu dokter saya ada ikut cabut-cabut rumput katanya, saya cabut-cabut rumput di kebun, lalu saya tuh langsung merasa kayak tertekan dada saya katanya, badan saya tuh dingin. Iya itu jantung bilang dokternya, tapi ini bersih loh bilang dokternya gitu kan. Jadi ya mujizat Tuhan ini bilang bapak gitu kan. Jadi setelah itu langsung keluar rumah sakit, kami langsung balik ke sini gitu ya, ke Samarinda, sambil bapak cerita dalam perjalanan.
Bapak bilang, ya habis mamamu tuh berdoa katanya. Langsung berdengung telinga Bapak waktu diantar ke ruang operasi katanya. Jadi saya sambil bercanda bilang, itu tuh Pak, Roh Kudus sedang bekerja itu. Saya bilang seperti itu gitu kan, ketawa mereka gitu. Ya ini saya sering mendengar gitu ya bagaimana Tuhan bekerja menyembuhkan mujizat Tuhan pada orang lain gitu. Dan sekarang saya melihat sendiri ini terjadi dalam keluarga kami gitu ya, pada bapak saya. Saya sangat bersyukur sekali gitu ya. Saya juga bersyukur untuk mama yang dalam, saya juga percaya pasti ada galaunya gitu ya, tapi dia tetap berpegang dengan firman Tuhan gitu ya. Walaupun mama bukan, maksudnya orang tua saya bukan dari gereja seperti kita gitu ya. Mereka GKPI, tapi mama orang yang setia dalam firman Tuhan gitu. Setiap hari saya melihat dia tidak mau ketinggalan membaca bacaannya setiap hari gitu. Dan dia orang yang suka berdoa gitu kan. Tadi malam kami sempat bercerita-cerita gitu ya, saya dengan mama dan bapak gitu. Terus mama bercerita, dia bilang, memang mama tuh ingat ada satu coba buka belum mama gitu kan, suruh buka dalam kitab saya bacakan gitu. Jadi dia dapatkan perkataan Tuhan gitu ya. Bahkan mama mendapatkan perkataan Tuhan untuk bapak gitu ya dalam kegalauan mereka. Saya akan buka dalam Mazmur 126. Mazmur 126, pengharapan di tengah-tengah penderitaan, nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itulah berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar pada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar pada kita, mari kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Perkataan firman Tuhan ini saya percaya menguatkan mama dan menguatkan bapak. Bahkan mereka berpegang teguh gitu ya sampai bisa mengalami pekerjaan Tuhan gitu ya, pekerjaan Tuhan dalam hidupnya. Ya saya percaya apa yang Tuhan kerjakan di dalam keluarga kami ini akan terus membawa berkat dan pemulihan di dalam keluarga kami gitu ya. Dan biar lewat itu juga ini bisa memberkati orang lain, bahkan buat saudara-saudara saya gitu ketika mendengar kesaksian Bapak bagaimana Tuhan bekerja dan itu nyata gitu ya, supaya mereka tahu Tuhan itu benar-benar bekerja dalam kehidupan keluarga kami. Terima kasih. Yes, terima kasih. Kita punya yang dahsyat, amin ya. Saya ingatkan kembali untuk persembahan yang akan dijalankan nanti ada amplop warna merah marun. Jadi di amplop merah marun itu bisa diisi untuk persembahan musik dan multimedia. Ya, jadi multimedia kita perlu ganti laptop. Makanya kalau lagunya nggak berubah, ayatnya nggak berubah, bukan karena kurang konsentrasi dari teman-teman multimedia, tapi laptopnya kadang sering hang gitu. Jadi kita mau rencana untuk beli baru, jadi di situ bisa Bapak Ibu, saudara-saudari memberikan persembahan untuk alat musik dan multimedia. Dan yang kedua untuk pengumuman terakhir barang ketinggalan itu adalah pengumuman terakhir minggu ini ya. Jadi minta maaf, minta hati yang legowo bagi barang-barangnya nanti nggak bisa dicari lagi karena kalau payung jadi investasi gereja. Dan nanti yang baju-baju mungkin kalau ada yang membutuhkan akan diberikan kepada yang membutuhkan. Karena sudah 1 bulan diumumkan dan tidak ada yang mengambil barang yang ketinggalan. Saya bingung kenapa barang bisa ketinggalan tapi tidak ada yang aku punya gitu ya. Bingung ketinggalannya bisa, tapi ngaku yang punya nggak ada gitu. Ya. Kemudian karena kita mau belajar tadi seperti firman Tuhan untuk belajar bertanggung jawab. Jadi nanti selesai dari ibadah, mulai dari perkara kecil bertanggung jawab, air minum botol aquanya, bungkus permennya boleh dibuang di tempat sampah. Oke, belajar dari perkara kecil dulu ya, untuk hal kecil jadi jangan ditinggal. Oke, siap memberikan persembahannya, bisa melambaikan persembahannya. Oke, kita memberikan terbaik buat Allah kita. Sama-sama kita lagu. Dia tidak berbahagia karena dia Allah. Kalau persembahannya sudah diberikan,
terus mempercayakan hidup kami kepada Engkau Tuhan. Buat kami mempercayakan masa depan kami kepada Engkau Tuhan. Karena sungguh masa depan sungguh ada di dalam Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami ucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan. Kami bersyukur untuk hari ini Tuhan boleh hadir di tengah kami. Tuhan berkati kami. Terima kasih untuk hadirat yang begitu luar biasa memenuhi kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami angkat tangan kami berkati semua persembahan yang kami berikan kepada Engkau Tuhan. Biarlah apa yang kami persembahkan jadi sesuatu yang harganya bagi Engkau Tuhan. Dan Engkau berkenan akan hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sungguh mengucap syukur untuk semua yang Tuhan berikan kami. Dan biar semuanya mendatangkan kemuliaan bagi Engkau. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Mari Tuhan kita angkat kedua tangan kita. Pulanglah dan terimalah berkat daripada Bapa. Biar kasih karunia Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa memimpin Engkau, persekutuan dengan Roh Kudus yang akan membawa Engkau semakin mengenal Bapa, mengenal Yesus, mengenal satu-satunya Tuhan yang ajaib, yang akan membawa Engkau, memberkati Engkau, baik Engkau keluar maupun masuk. Berkat Tuhan menyertai Engkau. Terimalah berkat Tuhan dengan penuh sukacita dan pulanglah dengan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami terima berkat ini dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Silakan katakan kanan kirinya, mari kita sama-sama mengejar kehadiran Tuhan dalam hidup kita.